Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Keberhasilan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia zona Asia bisa melaju jauh, tentu itu tidak terlepas dari berbagai faktor ya. Entah itu faktor teknis maupun faktor non teknis ya, dan juga ada beberapa sektor yang menjadi penentu bagi keberhasilan timnas sehingga bisa melaju sejauh ini hingga ke round 4. Tentu bukan hanya dari pemain, baik pun juga pelatih, federasi, ya termasuk kita sebagai supporter tim nasional Indonesia juga ikut andil untuk mendukung bagaimana perjuangan timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpinya bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Nah, tentu yang menarik yaitu adalah dengan hadirnya para pemain diaspora ya di timnas Indonesia senior ini. Bukan berarti saya mengesampingkan peran dari para pemain lokal, tidak ya. Tetap pemain lokal pun itu juga sangat berpengaruh, ikut andil dalam keberhasilan timnas senior ini. Bahkan ya tentu ketika timnas Indonesia berjuang dari ronde awal, bahkan dari babak playoff melawan Brunei, ketika di masa pelatih Sintayong, tentu itu ya mayoritas para pemain lokal yang memang bahu-membahu membawa timnas Indonesia lolos ke round-round berikutnya gitu. Nah, tapi kali ini memang dengan hadirnya beberapa para pemain diaspora itu ya tentu dipadukan dengan para pemain lokal lebih terasa lagi memang efeknya gitu. Dengan hadirnya para pemain diaspora, ada awalnya kan ya dulu Elkan Bagot, Mark Locke, terus lagi ditambah dengan Sandy Walsh, Sen Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk terus berdatangan hingga Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Rotmangun, Martin Paes, dan tentu hingga yang terbaru ya oleh Romeni itu terakhir ya, Dean James, lalu juga Joey Pelupesi dan juga Emil Audero. Nah, tentu dengan hadirnya para pemain diaspora tersebut itu sangat terasa efeknya, menunjang keberhasilan timnas Indonesia melaju sejauh ini. Tapi sekali lagi bukan berarti mengesampingkan peran para pemain lokal, peran pelatih dan juga yang lainnya ya. Memang semuanya juga ikut berperan, tapi memang sangat terasa dengan adanya para pemain diaspora ini. Dan ya tentu ini adalah program dari federasi yang tentu sudah beberapa kali dikatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh federasi ini adalah itu short term ya, jangka pendek. Cuman yang jadi pertanyaan, kita juga belum tahu mau sampai kapan gitu program naturalisasi ini dijalankan. Short termnya ini, jangka pendeknya ini sampai kapan gitu. Nah, karena ya sampai saat ini pun juga PSSI masih akan menggunakan program tersebut ya, program naturalisasi tersebut. Dan yang terbaru tentu saat ini Mauro Zylstra, Miliano Jonathan sedang diproses ya. Bahkan Mauro Zylstra hari ini sudah ramai beritanya di berbagai media sosial, itu sedang melakukan pertemuan dengan orang-orang di federasi itu. Nah, tentu dengan adanya program tersebut ya tidak menutup kemungkinan ya pastinya federasi akan terus gencar menambah para pemain diaspora lagi. Dan bahkan ada berita mengatakan saat ini liga-liga Eropa sudah dimulai. Salah satunya yaitu ada Liga Inggris, dan tentu di Liga Inggris kali ini tentu ada darah Indonesia ya. Jadi menurut berita ada beberapa nama yang mungkin bisa dinaturalisasi. Ada 3 nama ya, salah satunya yang sekarang bermain di Liga Inggris ya. Ya kita tahu yang bermain di Liga Inggris musim ini siapa? Pascal Struijk gitu. Lalu musim lalu ada Elkan Bagot tetapi tidak main karena dipinjamkan gitu. Begitupun juga di divisi Championship ada ya oleh Romeni, sudah menjadi WNI gitu. Nah, ternyata memang ada salah satu pemain yang punya darah Indonesia dan dia sudah menjalani debutnya kemarin di pembukaan Liga Inggris, yaitu yang bernama Jensen Seal ya, pemain berdarah Belanda Indonesia. Ini dia memperkuat tim promosi Sunderland gitu. Tentu dengan posisinya dia sebagai center back,
dengan postur tinggi badan yang cukup tinggi 192 cm, dia punya kemampuan duel udara yang sangat mumpuni gitu, benar-benar ya sangat ideal lah sebagai seorang center back dengan punya postur yang sangat tinggi gitu. Dia sudah menjalani debutnya kemarin di laga pembuka Liga Inggris dan membantu timnya Sunderland berhasil mengalahkan West Ham gitu. Walaupun dia tidak bermain penuh, sekitar kurang lebih 55 menitan dia diganti karena mengalami masalah. Tentu dengan adanya informasi mengenai ada seorang pemain yang bermain di Liga Inggris yang memiliki atau mempunyai keturunan atau mempunyai darah Indonesia, nah tentu ini menjadi sebuah peluang juga gitu, tidak menutup kemungkinan. Walaupun juga kita belum tahu apakah si Jensen Seal ini dia tetap akan menunggu panggilan dari ya tentu negara kelahirannya, negara Belanda gitu. Pastinya ya cita-cita sebagai seorang pemain tentu yang sudah bermain di level yang tinggi, apalagi ini Liga Inggris, pasti dia mengharapkan juga dipanggil oleh timnas Belanda gitu. Tapi mungkin ya tidak menutup kemungkinan juga nanti dia akan bersedia bermain untuk tim nasional Indonesia. Jadi si Jensen Seal ini usianya masih 22 tahun kalau tidak salah. Dia memulai karir di Jong PSV, lalu pada tahun 2023 dia hijrah ke Sunderland. Sudah 2 musim bersama Sunderland dan ini musim ketiganya bersama Sunderland, dan dia bermain di Premier League ya, salah satu liga terbaik di dunia saat ini. Nah, tentu jika nanti dia bisa diproses naturalisasi, ya kalau secara aturan dia ini eligible ya, karena menurut berita bahwa dia ini keturunan dari kakeknya ya. Tentu secara aturan ini eligible untuk bisa diproses. Nantinya jika berhasil diproses, tentu ini akan menambah kedalaman skuad dari timnas Indonesia di posisi lini pertahanan gitu. Lalu selain itu juga ada nama Tristan Goijer ya, mungkin ini sudah tidak asing bagi teman-teman. Tristan Goijer ini bahkan dari tahun lalu sudah dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Saat ini bermain di Jong Ajax karena memang usianya masih sangat muda ya, 20 tahun menuju 21. Sempat dipinjamkan juga tahun lalu ke Zwolle, bermain satu tim dengan Eleanor Renders, dan ya bahkan video-video pendek tersebar seling melihat Eleanor Renders ini ya secara tidak langsung mengajak Tristan Goijer untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia gitu. Jadi si Tristan Goijer ini menurut Transfermarkt itu dia sangat versatile ya. Memang posisi aslinya dia sebagai bek kanan, tetapi dia juga bisa berposisi di center back, bek kiri, lalu gelandang bertahan, bahkan di winger gitu, di posisi sayap. Jadi nanti bisa menambah kedalaman skuad. Jika Tristan Goijer ini bergabung, tentu bisa mengisi posisinya Kevin Dix, Sandy Walsh, Jay Idses, Justin Hubner, Kelvin Verdong, ataupun Joey Pelopesi di lini tengah, bahkan di wing nanti bisa mengisi posisi Ragnar Oratmangun itu. Nah, lalu satu lagi nama terakhir itu adalah Dean Zandbergen. Ya, ini juga sudah tidak asing. Saya juga sudah pernah membuat video terkait profil dari si Zandbergen ini. Ya, dia posisinya sebagai striker, usia 23 tahun, saat ini bermain untuk ERST Divisi ya, bersama Venlo klubnya. Kalau dibandingkan dengan Ole Roma ini, mungkin ya si Dean Zandbergen ini belum sepadan lah gitu dengan Ole Roma ini, yang kita tahu bahwa Ole ini, kehadiran Ole di timnas Indonesia sangat berpengaruh di lini depan. Ya mungkin untuk menjadi pelapis Ole bisa saja gitu, karena juga selama musim kemarin si Zandbergen ini bersama klubnya di Eerste Divisi itu hanya baru mencetak 5 gol gitu, dan saat ini juga dia sudah memainkan 2 laga bersama klubnya di Eerste Divisi musim ini. Yang mudah-mudahan jika memang dia nanti akan diproses, tentu bisa membuktikan kualitasnya nanti untuk bisa diproses naturalisasi, ya setidaknya nanti menjadi pelapis bagi Ole Roma ini jika memang akan diproses itu. Tapi ya menurut saya sih untuk kualitas dari Dean Zandbergen ini belum setara dengan Ole Roma ini ya, itu.
Jadi itu kabar mengenai ada 3 nama yang diisukan atau dirumorkan akan mungkin bisa jadi segera diproses setelah nanti Mauro dan juga Miliano ya gitu. Nah saat ini kita akan menunggu proses dari Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Yang paling ketara sih Mauro ya, karena memang saat ini Mauro sedang melakukan perbincangan bersama orang-orang dari federasi ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.